Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Sabrina Iftinan dengan NIM 25040200046 dari Rombel 2 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek 1 mata kuliah Dasar-Dasar Matematika pada semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penarikan kesimpulan dan metode pembuktian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penarikan kesimpulan. Jika adik belajar, maka ia akan lulus ujian. Jika adik lulus ujian, maka ayah akan membelikannya sepeda. Ayah tidak membelikannya sepeda. Kesimpulan yang tepat dari kalimat di atas adalah, dari soal tadi kita diketahui 3 premis, yaitu yang pertama, jika adik belajar, maka ia akan lulus ujian. Yang kedua, jika adik lulus ujian, maka ayah akan membelikannya sepeda. Dan premis yang ketiga, ayah tidak membelikannya sepeda. Ditanyakan yaitu kesimpulan yang tepat. Jadi untuk premis yang pertama ini, jika adik belajar, kita misalkan jika adik belajar ini P, lalu maka ia akan lulus ujian. Kita misalkan menjadi Q. Kita beri implikasi. Lalu untuk premis yang kedua ini, jika adik lulus ujian, ini sama seperti dengan yang di premis 1 ini. Maka kita misalkan sama-sama menjadi Q. Maka ayah akan membelikannya sepeda. Kita misalkan menjadi R dan kita beri juga implikasi. Dan premis yang ketiga, ayah tidak membelikannya sepeda. Karena ini berlawanan dengan ayah membelikannya sepeda, maka kita beri negasi menjadi negasi R. Ketiga premis tadi kita peroleh 3 nomor. Nomor 1, jika P maka Q, nomor 2, jika Q maka R, dan nomor 3, negasi R. Kemudian dari premis 1 dan 2, kita ingat kembali materi tentang aturan pergantian. Di nomor 1 terdapat Q di akhir dan nomor 2 terdapat Q di awal. Itu merupakan silogisme, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka R. Kesimpulannya yaitu jika P maka R. Jadi dari premis 1 dan 2 kita dapat simpulkan jika P maka R. Lalu kita lihat nomor 4 dan nomor 3. Jika P maka R dan negasi R. Kita lihat modus tollens. Jika P maka R dan negasi R. Dapat kita simpulkan menjadi negasi P. Jadi diperoleh kesimpulan yang tepat, yaitu adik tidak belajar. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode pembuktian. Buktikan bahwa pernyataan di bawah ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai ditambah 2n plus 3 sama dengan 2n kuadrat plus 4n. Pembahasannya yaitu misalkan Pn. Kita misalkan semua ini yaitu Pn, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai 2n plus 3 sama dengan n kuadrat plus 4n. Kita buktikan P1. P1 itu karena di awalnya ini 5, jadi 5 sama dengan hasilnya ini. 5 sama dengan n kuadrat plus 4n. Karena ini P1, jadi kita ubah n-nya menjadi 1. 1 kuadrat plus 4 kali 1. 1 kuadrat ditambah 4 kali 1, hasilnya yaitu 5. Jadi terbukti bahwa P1 benar. Lalu kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Berarti PK kita ubah n tadi menjadi K, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah 2K plus 3 sama dengan K kuadrat ditambah 4K. Tunjukkan bahwa PK plus 1. Kita ubah K tadi menjadi K plus 1. Menjadi K ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah
3 ditambah 2 kali K plus 1 ditambah 3 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K ditambah 4 dikali K plus 1. Kita beri simbol bintang. Berdasarkan bintang ini diperoleh 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai 2K plus 3 ditambah 2 dikali K plus 1 ditambah 3 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 4 dikali K plus 1. Nah, karena ini sama seperti PK ini, maka hasilnya PK tadi kita masukkan ke dalam sini. Sehingga K kuadrat plus 4K plus 2 dikali K plus 1 plus 3. Lalu kita kalikan ini 2K plus 1. 2 dikali K menjadi 2K, 2 dikali 1 menjadi 2. Karena di sini ada ditambah 3, maka 2K ditambah 3 menjadi 5. Sehingga menjadi K kuadrat plus 4K plus 2K plus 5. Lalu di sini terdapat K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat itu sama saja dengan K plus 1 dikali K plus 1. Kita kalikan menggunakan distributif. K kuadrat plus 2K plus 1. Lalu 4 dikalikan K plus 1. 4 dikali K menjadi 4K, 4 dikali 1 menjadi 4. Sehingga menghasilkan K kuadrat plus 2K plus 1 plus 4K plus 4. Lalu kembali ke ruas kiri, K kuadrat ditambah 4K plus 2K. Di sini 4K plus 2K-nya kita jumlahkan menjadi 6K, lalu ditambah 5K. Menghasilkan K kuadrat ditambah 6K ditambah 5. Lalu di ruas kanan, K kuadrat plus 2K plus 1 plus 4 plus 4, plus 4K plus 4. Di sini kita tambahkan juga 2K dan 4K. Dan 1K juga ditambahkan dengan 4, sehingga menghasilkan K kuadrat plus 6K plus 5. Terbukti ruas kanan dan ruas kiri sama, jadi dapat dibuktikan bahwa PK plus 1 benar. Sehingga berdasarkan induksi matematika dapat disimpulkan bahwa 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai ditambah 2N plus 3 sama dengan N kuadrat plus 4N. Selalu benar untuk setiap bilangan asli N. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan apabila ketidakjelasannya dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.